Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 yang berbanggakan, pada hari ini marilah kita memasuki pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kalau dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang perwujudan Pancasila dari masa ke masa, kemudian dinamika perwujudan Pancasila dalam menyesuaikan perkembangan zaman, maka pada pertemuan kali ini kita akan melihat sejauh mana wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sekarang ini harus betul-betul dilaksanakan karena sudah menjadi hukum tertinggi di negara kita. Ya, hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Di sana terdapat perumusan Pancasila. Nah, kemudian yang pertama, bahwa perwujudan nilai Pancasila itu meliputi berbagai bidang kehidupan, ya. Ada bidang politik, ada bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Di dalam bidang politik, kita masih melihat lembaga-lembaga negara mana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tentang hak asasi manusia, kemudian tentang demokrasi Pancasila. Di dalam lembaga-lembaga negara, kita lihat di sana ada pelaksanaan atau bagan atau skema tentang lembaga-lembaga negara yang berlaku di negara kita sesuai dengan Undang-Undang 45. Di sana ada lembaga legislatif yang meliputi MPR, DPR, DPD, kemudian lembaga eksekutif, ada presiden dan wakil presiden, ada lembaga yudikatif, ada MK, MA, dan KY, dan lembaga eksaminatif. Ini ada lembaga eksaminatif yaitu PPK. Ya, di sana kita lihat ada lembaga negara yang masih tetap berlaku, ada lembaga negara yang dihilangkan, bahkan ada lembaga negara yang baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang 45. Yang baru di sana ada DPD, kemudian ada MK, ada KY. Sedangkan yang dihilangkan itu adalah Dewan Pertimbangan Agung. Ya, Pak, kenapa ada yang baru, ada yang dihilangkan? Itu sesuai dengan keinginan masyarakat, ya, melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR. Kemudian dalam bidang politik juga, yaitu kita lihat tentang pelaksanaan pemilihan umum, bahwa di kita pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Ya, demokrasi di kita, demokrasi Pancasila, bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau yang langsung itu kita langsung memilih pemimpin, sedangkan yang tidak langsung kita memilih wakil rakyat terlebih dahulu, baru memilih pemimpin. Ya, ini tentang pemilu di negara kita. Jadi pemerintahan itu bukan berasal atas dominasi mayoritas, juga bukan berdasarkan tirani minoritas. Ya, dominasi mayoritas itu pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok banyak orang, sedangkan tirani minoritas adalah pemerintahan yang dipimpin atau dikelola oleh sekelompok kecil orang. Itu kita tidak menganut seperti itu. Kemudian dalam hak asasi manusia kita masih mengenal yang namanya HAM. Ya, apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana pelaksanaan HAM di negara kita, apakah harus mendahulukan kewajiban atau mendahulukan hak. Idealnya sesuai dengan Pancasila kita harus lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Minimal ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu yang dilaksanakan di negara kita. Kemudian dalam bidang hukum, kita menginginkan yang namanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Ya, seperti apa? Kita mengenal bahwa ada Pancasila sebagai induk bangsa kita dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap peraturan yang ada di bawahnya
itu tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sistem hukum nasional di kita bahwa peraturan perundang-undangan bisa berasal dari norma-norma yang berada dalam masyarakat, artinya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, juga bisa peraturan perundang-undangan yang bisa berasal dari luar masyarakat Indonesia atau negara lain, asalkan peraturan itu sesuai dengan keadaan di masyarakat atau diinginkan oleh masyarakat. Kita lihat di sini ada gambar tentang proses hukum di negara kita. Di sana ada seorang hakim, ada jaksa, ada kemudian terdakwa, ya. Bagaimana prosesnya di kita? Ya, kita menginginkan bahwa hukum di kita ini betul-betul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita mengenal berbagai macam hukum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum dagang. Walaupun awalnya jenis hukum itu berasal dari luar negeri, sekarang sudah dikodifikasi, sudah diperbaharui. Kita menggunakan hukum buatan kita sendiri. Itu nilai-nilai dalam bidang hukum. Kemudian dalam bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan di negara kita adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 33. Di sana ada 4 ayat bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi proses perekonomian kita ini disusun secara kekeluargaan, ya, bersamaan. Ini mementingkan banyak orang, bukan kepentingan diri sendiri. Kemudian ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Maksudnya bahwa cabang produksi kita yang penting bagi negara itu harus dikuasai oleh negara, ya, tidak boleh dikuasai oleh swasta, karena kalau jatuh ke tangan swasta maka kasihan nanti rakyat. Kemudian ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya. Kemudian yang keempat, ayat 4, perekonomian nasional itu harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan. Kita lihat gambarnya di sini, ada para petani yang sedang mengerjakan secara bersama-sama, bergotong royong, berdasarkan kekeluargaan. Nanti hasilnya akan dinikmati bersama-sama. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan nilai Pancasila. Bagaimana? Nah, kita mengembangkan masyarakat yang modern, yaitu melalui suatu proses modernisasi, ya, tapi bukan westernisasi. Kalau westernisasi itu kita lebih condong mengikuti ala barat, ya. Tapi kalau modernisasi kita akan mengikuti perkembangan dunia, ya. Seperti apa? Kalau westernisasi kita mengikuti ala barat. Sebetulnya westernisasi ini tidak diinginkan oleh negara kita karena banyak hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian kita mengembangkan nilai-nilai sosial yang sudah ada, ya. Contohnya di negara kita ada kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Ini adalah nilai sosial yang lahir sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang masih dilestarikan. Kemudian kita boleh mengambil nilai sosial yang berasal dari luar, ya. Kita lihat negara Jepang. Jepang itu negara yang betul-betul orang yang bekerja keras, penuh dengan kedisiplinan, kemudian sikap ilmiah. Itu boleh kita terima, ya, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada hal-hal yang perlu dihindari, yaitu ada sikap feodalisme, yaitu sikap yang masih mempertahankan model-model lama atau pola-pola lama, ya. Kemudian lagi sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang ingin memisahkan diri dari orang lain, dari hidup sendiri. Kemudian lagi paham kedaerahan yang sempit atau paham yang hanya mementingkan daerahnya sendiri. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan di negara kita.
ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini lihat gambarnya, di sana ada orang yang sedang bergotong royong, ya, ini ciri khas bangsa kita yang lahir sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang masih dilestarikan. Walaupun nilai gotong royong ini sudah agak berkurang, ya, jadi kadang-kala gotong royongnya orangnya tidak ikut, hanya diwakilkan atau kita hanya memberikan sejumlah uang. Kemudian kita lihat dalam budaya, di mana para generasi muda ini sedang melestarikan budaya kita, ya, budaya daerah, budaya lokal, perlu kita kembangkan. Kita boleh mengambil atau meniru budaya asing, asalkan budaya-budaya asing itu sesuai dengan nilai Pancasila. Bagaimana? Harus melalui suatu proses penyeleksian, ya, atau penjaringan yang sangat ketat sekali. Kemudian dalam bidang pertahanan keamanan, ya, ini dikembangkan di dalam Hankam, yaitu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 pada pasal 27 ayat 3. Di sana berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada istilah yang namanya Sishankamrata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Yang maksudnya Sishankamrata itu adalah sistem pertahanan di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, ya, atau cadangan. Kemudian bagian C, partisipasi masyarakat dalam pembelaan dan pertahanan keamanan negara itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kita lihat di negara kita ada kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Kemudian lagi pengamanan yang ada di Bali yang dinamakan Pecalang. Kemudian kita kenal namanya Hansip, pertahanan sipil. Kemudian Wanra, perlawanan rakyat. Dan Tamra, keamanan rakyat. Ada lagi Satuan Pengamanan Lingkungan. Itu semua adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh bangsa kita di dalam mempertahankan keamanan negara. Kita lihat di sini keberadaan TNI. Di sana ada TNI, juga ada Polri, ya, ada pembagian tugas. Kalau TNI ini tugasnya untuk mengamankan yang sifatnya gangguan dari luar, sedangkan kepolisian untuk mengamankan ancaman yang datangnya dari dalam negeri. Keduanya harus solid dan kerjasama, ya, saling membantu. Nah, itu barangkali gambaran tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Nanti setelah Bapak jelaskan ini, Bapak berharap apabila nanti atau Bapak akan menugaskan kepada siswa untuk masing-masing membuat satu pertanyaan, ya. Nanti setiap pertanyaan kita akan coba menjawab, ya. Barangkali itu saja materi yang dapat Bapak berikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.